Oke, sebelumnya udah ada yang kenal nama kakak belum? Belum, ya tentunya belum karena kita baru pertama kali ya pertemuan kali ini. Nah, perkenalkan nama kakak Mesta Febiola Amanda. Kalian semua teman-teman bisa panggil Kak Febi. Nah, mungkin untuk kakak bisa mengenal nama kalian, kita sambil aja selama pembelajaran kita hari ini, oke? Nah, jadi sebelum masuk pembelajaran, kakak ingin buat peraturan terlebih dahulu, peraturan di kelas kakak. Jadi harus kita ikuti selama pembelajaran. Nah, pertama jangan main HP, kecuali kalau ada kuis kakak silakan untuk buka HP baru kita buka HP. Setuju tidak? Setuju. Oke. Kemudian karena kita ini kan siang ya kan, jadi pasti ada yang lapar, ada yang haus, jadi dipersilakan untuk minum dan makan. Tapi untuk sampah jangan dibuang sembarangan, oke? Kemudian jangan ada yang ngobrol, kecuali kakak tanya, jawab. Ada yang nggak paham silakan tanyakan. Oke, terkait peraturan apakah setuju? Setuju. Nah, itu peraturan kita tadi. Sekarang kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, yaitu momentum dan impuls. Apa sih momentum dan impuls itu? Nah, kita lihat di bagi belajar apa hari ini. Yang pertama itu kita ada konsep dasar momentum, kemudian ada konsep dasar impuls dan hubungan momentum dan impuls. Nah, inilah yang kita akan pelajari pada hari ini. Kemudian untuk yang pertama itu kita akan pelajari tentang konsep dasar momentum. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak momentum itu apa? Timing tepat. Oke. Kakak akan jelasin. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini momentum, kita contohin. Misalkan Virgo hari ini pergi ke ruang guru naik apa? Naik sepeda motor kan? Sepeda motor. Jian? Sama kan? Naik sepeda motor. Nah, misalkan saat Virgo dan Jian naik sepeda motor, sama kan sepeda motor. Kemudian kecepatan atau kelajuan antara Virgo dan Jian berbeda. Misalkan Virgo 60 meter per sekon, kemudian Jian 50 meter per sekon. Jalan ingin ke ruang guru ini, kemudian saat menuju ke ruang guru ada lampu lalu lintas, otomatis kita harus berhenti kan? Nah, saat kita berhenti kecepatan antara Jian dan Virgo berbeda bukan? Ya. Kemudian saat berhenti ke lampu lalu lintas, siapa yang akan sulit untuk berhenti dengan kecepatan yang berbeda? Virgo atau Jian? Virgo. Kenapa? Lebih laju. Kecepatannya tadi berapa Virgo? 60 meter sekon. Jian? 50. Ya, pintar ya Jian. Oke, boleh kita kasih. Oke. Nah, ya karena kecepatannya berbeda dan kecepatan di Virgo lebih besar, makanya itu sulit untuk berhenti. Nah, itulah yang dinamakan dengan momentum, kesukaran suatu benda yang bergerak untuk berhenti, sulit suatu benda yang bergerak untuk berhenti. Oke. Konsep dasar momentum berarti kesukaran ini atau kesulitan ya, suatu benda yang bergerak untuk berhenti. Nah, jadi pada momentum ini dia disifatkan oleh benda yang bergerak. Jadi untuk momentum ini hanya pada benda yang bergerak dan sulit untuk berhenti. Makin besar momentumnya, maka makin sulit juga dia untuk berhenti. Nah, itulah yang dinamakan momentum. Tadi dikatakan bahwasannya kecepatannya kan, jadi momentum itu dia sebanding dengan yang namanya kecepatan, atau dalam fisika itu dilambangkan biasanya momentum itu P besar. Sebanding dengan kecepatan itu V. Jadi momentum itu sebanding dengan kecepatan. Jadi momentum itu dipengaruhi oleh kecepatan.
misalkan ada sebuah mobil yang besarnya masanya itu 20 kilogram. Kemudian mobil yang kedua masanya 60 kilogram. Kemudian mereka ingin berhenti di lampu lalu lintas sama. Kira-kira yang mana yang sulit berhenti? 20 sama 60 kilogram. 20. Ya. Virgo? 60. Kenapa? Karena masanya lebih berat. Kalau dia? Sulit berhenti ya. Iya, dia sulit berhenti. 20 karena dia lebih ringan. Kalau 60 kan dia berat, jadi mudah berhenti. Oke, kita tampung jawabannya ya. Nah, kakak jelasin ya. Karena tadi masa mobil Virgo dan mobil Jian berbeda, mobil Virgo kita anggap 20 kg, kemudian mobil Jian 60 kg. Nah, karena masanya berbeda, maka yang akan sulit berhenti itu yang masa lebih besar. Kalau kita besar, pasti otomatis kita sulit untuk berhenti, ya kan? Kalau kita cepat, misalnya Jian naik mobilnya lambat, otomatis makin senang untuk berhenti. Tapi kalau misalkan kita cepat, bawa mobil nih laju, tiba-tiba mau berhenti, pasti otomatis kita susah, ya kan? Kalau cepat kita tinggal break aja, ya kan? Kalau kita lambat, tapi kalau kita cepat akan sulit kita untuk berhenti. Jadi momentum itu dia dipengaruhi oleh juga massa. Makin besar massa dan kecepatannya, maka makin sulit juga dia untuk berhenti. Kira-kira paham? Paham kan? Momentum berarti dia sebanding dengan apa tadi? Kecepatan. Masa. Bintang kan? Oke, bintang ya. Kita kasih bintang. Tadi Virgo betul juga terkait jawabannya 60 kg. Nah, kalau massa itu kita satukan lambangnya apa? Kilogram. Massa lambangnya ya tadi. M. Ya, pintar dia. Apa lagi bintangnya? Oke, M ya. Jadi di sini momentum itu dia sebanding dengan kecepatan dan juga sebanding dengan massa. Makanya dapat kita tulis dari persamaan ini menjadi P sama dengan M dikali V. Yang mana P ini adalah momentum, M adalah massa, V ini adalah kecepatan. Kita buat keterangannya loh ya biar paham. P itu tadi apa? Kecepatan. P. Momentum. Nah, momentum. Momentum itu biasanya satuannya kilogram per meter sekon. Kemudian M, massa. Massa satuannya apa tadi? M. Kilogram. Kemudian V itu kecepatan. KM kilometer. Meter per sekon. Ya, meter per sekon. Oke, kasihlah ya bintang itu biar makin semangat belajar. Kasih kata. Oke, nah inilah yang dinamakan dengan rumus momentum. P sama dengan M dikali V. Momentum sama dengan massa dikali kecepatan. Harus ingat ya, ini satuannya kilogram meter sekon, kilogram dan meter per sekon. Oke, berarti di sini dapat kita simpulkan semakin besar kecepatan dan dengan massanya, maka akan mempengaruhi yang namanya momentum. Oke, mungkin agar lebih paham terkait momentum ini, kita coba contoh soalnya ya. Misalkan contoh soal. Masanya 10 gram. Nah, ini kita contoh soal ya, agar lebih paham dengan rumus kita tadi. Kita contoh, ada sebuah benda dia dengan
masanya itu 40 kg. Kemudian kecepatannya 5 meter per sekon. Berapakah momentum dari benda tersebut? Nah, sebelum menjawab kita perlu cari yang namanya diket, ditanya, dan dijawab. Pertama kita diketahui dulu. Diketahui apa itu di situ? Masanya berapa? 40. Masanya 40 kg. Kemudian kecepatannya 5 meter per sekon. Yang ditanya apa? Momentum apa? Namanya P. Oke, P ya. Kita jawab. Nah, kita jawab pakai rumus apa tadi? P sama dengan M kali V. M dikali V. Ini rumusnya ya. Kita masukkan nilainya. M-nya berapa? 40 kg. Kemudian V-nya 5 meter per sekon. 40 dikali 5 200 berapa? Satuan momentum 200 kilometer per sekon. Kilogram meter per sekon. Oke, terkait momentum apakah paham? Paham Kak? Kayaknya masih mudah kayaknya. Masih mudah. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, coba kita ulang. Apa itu momentum? Momentum itu kesulitan benda yang bergerak terjadi. Oke, pintar Virgo masih ingat ya. Karena pasti ada di sini. Ya, bolehlah dapat. Jadi semakin besar nilai momentumnya, maka semakin besar juga nilai kecepatan dan juga masanya. Oke, terkait momentum paham? Oke, kalau paham coba kerjakan kuis sedikit. Misalkan benda dengan massa 1 kg. masanya 1 kilo. Ya, massa 1 kg. Kemudian kecepatannya 50 meter per sekon. Berapakah momentumnya? Oke, berapa Dian? 50 kilogram meter per sekon. Oke, cepat ya ini. Dapat? Boleh. Nah, terkait konsep dasar momentum paham? Paham sejauh ini Kak? Oke, sangat mudah bukan? Mudah. Nah, berarti untuk konsep dasar momentum kita sudah selesai ya. Oke, boleh kita centang di sini. Oke, selanjutnya itu ada konsep dasar impuls. Tadi kan momentum sudah, berarti kita lanjut ke impuls. Yang kedua, konsep dasar impuls. Konsep dasar impuls. Nah, ini apa sih impuls itu? Jadi impuls itu gaya yang diperlukan dalam waktu tertentu. Nah, jadi kita misalkan Virgo pernah main bola tidak? Pernah nggak? Pernah. Saat menendang bola, apa yang terjadi? Menendang bola. Ya. Kaki main bola. Nah, Dian pintar. Dian pintar ya fisikanya. Nah, terjadi antara kaki dan bola ada namanya sentuhan. Nah, saat kita menyentuh bola, kaki kita itu pasti kita berikan yang namanya gaya. Nah, saat menendang pasti kita butuhkan yang namanya waktu antara sentuh kaki dan juga bola. Nah, itulah yang disebut dengan impuls. Oke, paham? Paham. Nah, jadi kegiatan kita sehari-hari itu ada kaitannya dengan fisika. Itulah yang disebut dengan impuls. Gaya yang diperlukan dalam waktu tertentu. Oke, boleh ditulis untuk pengertian dari konsep dasar
tadi kan momentum udah ada rumusnya. Kemudian ada juga rumus dari impuls ini. Kita buat yaitu I sama dengan F dikali delta T. Yang mana keterangannya kita dapat buat I itu impuls. Satuannya Newton per sekon. Kemudian F ini adalah gaya dengan satuannya Newton. Kemudian delta T ini adalah waktu atau biasanya selang waktu. Selang waktu dengan satuannya sekon. Nah, jadi impuls ini dia bergantung oleh gaya dan juga selang waktu. Oke, terkait impuls paham? Paham. Ya. Kalau tangan yang pena impuls. Ya, berarti ada gaya-gaya kita memegang. Nulis begini. Ya, gaya kita memegang. Kira-kira ada lagi nggak contohnya? Megang HP. Megang HP, juga. Tapi dia ada namanya tumbukan. Harus ada benturan gitu ya, Kak? Iya. Kayak kalau tenis, raket, menyentuh bola. Boleh. Oke. Boleh saat kita sepak bahasanya. Kalau ini Pukul. Virgo mengangkat bubble. Virgo mengangkat bubble. Tapi kan bubble-nya nggak dilempar. Oh, Itu didorong dulu. kan ya? Oh iya, boleh. Oke, berarti paham ya terkait impuls? Oke. Nah, berarti kalau mau ngelakuin sesuatu ingat impuls ada momentum juga. Berarti naik motor ingat ada momentum. Berarti harus pelan-pelan saat naik motor. Oke? Nah, ini terkait konsep dasar impuls. Rumusnya tadi kan I sama dengan F dikali delta T. Oke. Untuk lebih tahu kita kerjakan dulu contoh soalnya. Ini boleh Kakak hapus? Boleh, Kak. Udah ditulis? Udah, Kak. Udah. Kita coba contoh soalnya. Oke, kalau mau minum silakan minum, mantau haus kan, hitung-hitung. Nah, kita misalkan sebuah pengumpulan bisbol itu memberikan gaya rata-rata 400 Newton. Sebuah pemukul baseball memberikan gaya rata-rata 400 Newton. Selang waktu pemukul dan bola itu 0,02 detik. Berapakah impuls antara dan Nah, kita lihat di sini soalnya. Ini soal tentang impuls ya. Sebuah pemukul baseball memberikan gaya rata-rata 400 Newton. Gayanya berapa? 400 Newton. Kemudian selang waktu sentuh antara pemukul dan bolanya itu 0,02 detik. Kemudian yang ditanyakan apa? Berapakah besar impuls antara bola dan pemukul? Kemudian pertama kita harus cari apa dulu? Gaya. Diketahui. Diketahui. Oke. Yang diketahui apa di soal? Gaya, Kak. F. F-nya berapa? 400. 400 Newton. Kemudian Delta T. delta T. Delta T-nya berapa? 0,02
Yang ditanya, I. tanda tanya, kita jawab. Oke, rumusnya tadi I sama dengan F dikali delta T. Oke? Kita masukkan nilainya. F-nya berapa? 400. Delta T-nya 0,02. 0,02. 400 dikali 0,02 berapa? 400 dikali 0,02. 4 kali 2 8. 8. Karena dia ada 0,02 maka kita tulis di sini 8 Newton per sekon. Kira-kira benar tidak? Iya, Kak. Betul? Betul lah. Betul. Pakai kalkulator ya Virgo. Sorry lah. Virgo udah melanggar peraturan main HP. Iya, bintangnya tuh dia. Oke, berarti jawabannya 8 Newton per sekon. Ini terkait impuls, contoh soal impuls. Oke, silakan buka HP. Coba kerjain kuis di situ, silakan. Tentang impuls. Oke, coba kerjain. Kakak kasih waktu 2 menit. 2 menit, Kak. Ya, coba kerjain. Soalnya mudah banget. Ayo Virgo, Iya Kak. buka. Oke, Dian sedang cari ya. Sudah? Wah, hebat ya. Udah dapat jawabannya. Berapa jawabannya kira-kira? 0,2 Newton per second, Kak. 0,02 sekon. Virgo udah? Lagi kerja aja. Oke, kita nunggu jawaban Virgo ya. Oke, Ya. Jadi kita bahas bareng-bareng terkait soal kuis tersebut. Sudah? Dapat berapa Virgo? 0,03 sekon Kak. 0,03 sekon. Kalau Dian? 0,2 Newton per second. Oke. Coba kita bahas bareng-bareng. Yang diketahui apa aja di situ? F. F-nya berapa? Bagiannya 20. Kak. 20 Newton. Newton. Kemudian Delta T-nya delta T-nya 0,01 0,01 second. sekon. Yang ditanyanya apa? I. Polusi. Impuls. Oke, kita jawab. I sama dengan F dikali delta T. Oke, F-nya berapa? 20 dikali 0,01 berapa? 0,2. 0,2. Oke, 0,2 apa satuannya? N per S. Newton per sekon. Oke, bagus ya Dian. Dian boleh dapat ilham. Virgo salah, Virgo hitung yang benar lagi ya. Iya Kak. Oke, terkait impuls berarti sudah paham? Sudah, Kak. Sudah paham. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Kak. Tidak, berarti sampai sini paham ya. Oke, kalau sampai sini paham berarti kita boleh centang poin kedua. Oke, berarti sudah selesai. Selanjutnya materi ketiga, hubungan momentum dan juga impuls. Nah, mereka berdua ada hubungannya. Hubungan momentum kelihatan tidak? Kelihatan, Kak. Dan impuls. Nah, momentum dan impuls ini dia memiliki hubungan. Berarti dia ada hubungan kayak misal kita ada juga hubungan pastinya. Keterkaitan.
pakai gambaran. Misalkan ada sebuah dinding di sini. Kemudian ada bola. Ini bola dengan kecepatan saat awal, kemudian menabrak dinding. Oke. Dindingnya kayaknya kurang besar ya. Oke, ini dinding ibaratkan. Nah, saat bola menabrak dinding, apa yang terjadi? Mantul. Ya, mantul. Sebelum memantul pasti ada terjadi sesuatu di dinding sini. Nabrak lagi Dorongan. menyentuh. Iya, menyentuh atau adanya gaya sentuh antara bola dan juga dinding. Berarti kita letakin di sini lah misal. Oke. Berarti di sininya ada namanya gaya. Kemudian saat dia memantul kembali, dia butuh yang namanya waktu. Waktu. Atau delta T tadi. Delta T. Maka ini kan tadi terjadi yang namanya impuls ya kan? Impuls. Nah, bolanya memantul. Otomatis kalau bola yang memantul, kecepatan mereka berbeda. Jadi V2. Jadi kecepatan awal dan kecepatan akhirnya berbeda. Kita contoh, kalau kita melempar bola ke bawah, pasti dia akan memantul ke atas kan? Ada gaya sentuh antara bola dan juga lantai atau tanah. Oke. Itulah yang disebut dengan hubungan momentum dan impuls. Ada kecepatannya, ada gayanya, dan juga selang waktunya. Ada namanya tumbukan. Oke. Itulah yang disebut dengan hubungan momentum dan juga impuls. Oke, terkait ini apakah paham? Paham? Yakin paham? Kayaknya Jian ragu deh. Iya kak, sedikit lah. Sedikit. Apa yang kurang itu? Oke, tak ada ya. Nah, inilah terkait hubungan momentum dan impuls. Kemudian hubungan momentum dan impuls ini dia ada juga terdapat hukum kedua Newton, kekekalan, maaf. Kekekalan. Hukum kedua Newton. Kira-kira ada yang tahu tidak hukum kedua Newton apa? Untuk keduanya tuh yang pertama apa? Yang pertama sigma F sama dengan 0. Tahu? Oke, tidak tahu ya, kita bahas di sini. Jadi tadi kan hubungan momentum dan impuls ini ada kaitannya dengan hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton itu F sama dengan M dikali A. Ini namanya rumus hukum kedua Newton. Nah, karena kita ingin mencari hubungan momentum dan impuls, rumusnya, maka kita dapat pindahkan A ini, A sama dengan F per M. Nah, ini kan tadi rumus hukum kedua Newton, kemudian kita pindahkan ruas A-nya menjadi A sama dengan F per M. Nah, rumus percepatan, ada yang tahu rumus percepatan? Itu tadi kak. Apa itu? Tadi kak. Ya, V apa lagi? V sama dengan M. V sama dengan P sama dengan M kali V. Coba. Oke, koreksi ya, kita koreksi ya. Rumus percepatan tuh V sama dengan V per T. Ada kecepatan terhadap waktu. Berarti V per T, karena ada kecepatan awal dan kecepatan akhir, maka kita dapat tulis V2 dikali V1 dibagi delta T. F per M kita turunkan F per M. Nah, kalau sudah seperti ini kita kalikan silang. Kalau kita kalikan silang jadi seperti apa? Ini ke sini, ini ke sini. Benar. Berarti ini dulu kita kerjain. M kita kalikan silang. V2 dikali V1 sama dikalikan dengan M. Berarti M dikali V2 dikali V1 sama dengan, kalau dikalikan silang
Nah, dapat kita turunkan, kita kalikan ke dalam. Oh, Ya, kalau kita kalikan ke dalam berarti berapa? M dikali V2? 6 kali V2 M kali V2 V2 tambah dikali dengan M kali V1 V1 sama dengan F dikali delta T. Nah, dari sini kita udah dapat jawab nih, turunan ke bawahnya. Kira-kira ini apa? M dikali V2. Rumus apa tadi? rumus percepat bukan rumus Yang dicatatkan apa yang dicatat tadi? masa Ya, momentum momentum. Virgo dulu. Oke. Momentum. Apa di sini ditulis lambangnya momentum? M Hmm? I V V tadi kecepatan. Kalau momentum? P. P Lupa lah kak. P. Karena di sini kecepatan akhir, maka kita tulis di sini P2 dikali P1. V dikali delta T. Ini rumus apa tadi? rumus ini kak impuls Oke, impuls. Maka dapatlah I sama dengan P P. Jadi impuls itu hubungan dengan perubahan momentum. Nah, inilah dapat rumusnya. Oke, cukup panjang ya? dia kak Cukup panjang. Oke. Biar lebih paham, kita coba contoh soalnya. boleh kak Nah, kalau yang tadi ini kan V2 ini kecepatan akhir. Kalau V1 kecepatan awal. Kalau P2 ini berarti ini kak momentum momentum awal akhir. P1 momentum awal. Nah, kita coba soalnya. Contoh. Satu. Sebuah bola bermassa sebuah bola bermassa 200 gram. Kemudian mula-mula diam. Kemudian lalu ditendang sehingga bergerak dengan kecepatan 15 meter per sekon. Kemudian tentukan besar dari impuls yang diberikan pada bola tersebut. Nah, ini contoh dari hubungan momentum dengan impuls. Ada sebuah bola dengan bermassa 200 gram, mula-mula diam, lalu ditendang sehingga bergerak dengan kecepatan 15 meter per sekon. Tentukan besar impuls yang diberikan pada bola tersebut. Berarti kecepatannya di sini 15 meter per sekon, massanya 200 gram. Oke, lihat di situ. Kira-kira kita pakai rumus apa? Ada kecepatan setelah bergerak. Kita pakai rumus yang ini. Oke. Yang ditanya tadi kan I. Kita ketahui dulu di sini diket. Apa aja yang diketahui? Masanya 200 gram. Nah, kalau masanya kan satuannya kilogram. Kalau dia 200 gram, kita ubah jadi kilogram, berarti harus berapa?
diam. F satunya 0 meter per sekon karena dia diam ya. Kemudian di sini kecepatan keduanya 15 meter per sekon. Yang ditanya impuls. Oke. Jelas? Jelas kan? Jelas. Oke, kita jawab. Rumusnya I sama, karena yang ditanya I otomatis I yang di depan kan. I sama dengan M dikali V2 dikali V1. Oke, kita masukkan nilainya. Kenapa dapat dari mana sih Kak? Rumus ini dapatnya dari sini. Oke. Nah, M-nya berapa? 0,2. V2-nya berapa? 15. 15 dikali V1-nya 0. 0,2 kita turunkan dulu. 15 dikali 0 0. kalau tak tahu juga hilang. Oke, 0,2 kali 0 15. Nah, ini maaf ya salah, ini dikurang V2 dikurang V1. Kan kecepatan akhir dikurang kecepatan awal. Ya, benar kan? Biasanya seperti itu. Oke, 15 dikurang 0 15. 15. 0,2 dikali 15 0,30 kan? ya, karena dia koma berarti 3. Oh gitu ya Kak? Ya, 3 Newton per sekon. Oke, kira-kira paham? Paham Kak? Oke, itulah contoh soal dari hubungan momentum dan impuls. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Tidak. Gimana, udah panas otaknya? Udah bangun panas kali puyeng. Ya, udah puyeng ya. Nah, ini baru tentang hubungan momentum dan impuls. Belum lagi ada lagi tentang tumbukan. Itu kita bahas nanti di pertemuan selanjutnya, oke? Oke Kak. Oke, kalau belum paham nanti kita pelajari lagi terkait 3 materi itu, oke? Nah, inilah terkait materi momentum dan impuls. Berarti untuk hubungan momentum dan impuls kita sudah selesai ya. Nah, oke, mungkin ini cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum itu kita ulang kembali, kita evaluasi terkait poin-poin yang sudah kita pelajari. Yang pertama itu ada konsep dasar momentum. Apa itu konsep dasar momentum? Konsep dasar momentum adalah ini Kesulitan benda bergerak berarti. Ya. Itu lagi. Oke. Itu ya. Jadi momentum itu adalah kesukaran suatu benda yang bergerak untuk berhenti sifatnya oleh benda yang bergerak. Kemudian kalau impuls saya Dian. Plus gaya diperlukan dalam waktu tertentu. Oke, gaya yang diperlukan dalam selang waktu tertentu itu yang disebut dengan impuls. Nah, hubungan momentum dan impuls seperti ini yang tadi kita contohkan. Oke, itu terkait materi kita momentum dan impuls. Semuanya sudah paham. Oke, sebelum itu kakak ingin absen dulu ya. Kira-kira siapa aja yang ada yang nggak datang ya di sini? Nggak ada yang kenal ya. Iya. Oke, kakak absen dulu, Virgo. Tadi Kak. Oke, Virgo hadir, Jian juga hadir. Oke, nah, oke sudah selesai, udah absen juga. Jangan lupa nilai untuk kakak. Oke, Oh iya Kak. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kakak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat Kasihan siang. Kak.